Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Selamat pagi peserta didik kelas 9A yang Pak Mujib sayangi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Guru. Kelihatannya kalian ceria semua ya, sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pembelajaran kali ini kepada Mas Riza, silakan teman-temannya untuk berdoa. Ya, mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa sebelum belajar, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya, Pak Mujib ingin menyampaikan kepada kalian untuk terus menjadi peserta didik yang berpikir kritis dalam menyikapi apapun. Dan kalau ada masalah tidak mudah menyerah ya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Usaha lahir dengan menyelesaikan, usaha batin dengan doa. Usaha dengan doa tetap dilakukan. Kemudian di masa pandemi kalian jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kalian pakai masker semua kan ya kalau keluar rumah? Pakai, Pak. Iya, pakai. Kemudian pembelajaran kali ini kaitannya dengan pembelajaran yang dahulu itu yang sebelumnya ada ibadah yang dilakukan oleh orang Islam ke Mekah Madinah dari seluruh penjuru dunia, rukun Islam, salah satu rukun Islam. Ibadah apa itu? Ada yang tahu? Masih ingat pembelajaran apa? Ibadah haji, Pak. Kompetensi dasar yang kita akan capai memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara ini pengetahuan, kemudian yang keterampilan menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Dan tujuan pembelajarannya adalah menelaah masuknya Islam di Nusantara sesuai dengan pemahaman peserta didik. Kemudian menganalisis 4 teori masuknya Islam di Nusantara sesuai dengan pemahaman peserta didik. Kemudian yang ketiga menyajikan rangkaian masuknya Islam di Nusantara dengan percaya diri. Kemudian yang keempat menunjukkan 4 teori masuknya Islam di Nusantara dengan tepat. Kelihatan Pak Guru. Kelihatan ya, alhamdulillah. Dari mana ini? Yang atas sendiri? Dari India. Dari Gujarat, India ya. Kemudian yang kedua dari mana? Dari Persia. Persia atau Iran ya. Kemudian yang ketiga dari Mekah. Mekah. Yang keempat dari Cina. Dari Cina. Mbak Media, Pak Mujib tugaskan untuk menganalisis teori Gujarat India. Iya Pak, siap Pak. Siap ya Mbak Media ya? Bagus. Yeah. Kemudian untuk Mbak Mila atau Mbak Usmi. Ini Mbak Usmi atau Mbak Mila sebenarnya panggilannya? Sami mawon. Ya, Mbak Mila saja ya. Mbak Mila teori Mekah Arab. Siap. Kemudian, siap. Bagus. Kemudian teori Persia atau Iran Mas Riza. Siap Mas Riza ya? Halo Mas Riza. Masih ke belakang ya ini Mas Riza? Siap sekali, alhamdulillah Pak. Kalau siap. Ya, bagus. Selanjutnya teori Cina nanti yang menganalisis Mbak Afifah. Nah, kalian tulis simpulan-simpulan dari teori itu, termasuk siapa tokoh pencetusnya. Nanti akan presentasi satu persatu membacakan hasil analisis kalian. Silakan kalian 10 menit untuk menganalisis. Nanti setelah itu akan Pak Mujib minta satu persatu presentasi. Kelompok lain nanti menanggapi. Baik, sudah anak-anak? Sudah selesai. Baik, Pak. Kalau sudah selesai ya? Nggih, sampun. Mbak Media sudah selesai? Mbak Mila, yang pertama presentasi kepada Mbak Media, silahkan mempresentasikan. Kelompok lain menyimak ya. Mbak Media ya, Saya akan mempresentasikan
teori sejarah masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat atau teori India. Teori ini meyakini Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Untuk tokohnya adalah Snow Horgrons. Ya, bagus. Bagaimana kelompok lain ada tanggapan? Mbak Mila, Mas Riza, dan Mbak Afifah, ada mau yang menanggapi? Sepakat Pak dengan Mbak Maida. Sepakat ya? Alhamdulillah Yeay. sepakat. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Maida yang sudah presentasi. Adalah Mbak Mila. Silakan Mbak Mila presentasi. Yang lain tolong menyimak. Saya akan mempresentasikan tentang teori Mekah, di mana masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya di Arab pada abad 7 Masehi. Para pedagang Arab menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Tokoh pencetusnya yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa disebut Buya Hamka. Betul, Pak? Betul sekali. Mbak Mila ada yang mau menanggapi? Mbak Maida, Mas Riza, Mbak Afifah? Tanggapannya gimana presentasi dari Mbak Mila? Tanggapannya sudah bagus, Pak. Betul atau ada yang setuju? Iya. Setuju, Pak, Sudah dengan bagus ya? pendapatnya Mbak Mila. Ya, kalau sudah bagus kita beri tepuk tangan untuk Mbak Mila. Kan Mas Riza presentasi. Ya Pak, saya akan menyampaikan untuk teori Persia atau Iran, ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi. Tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia diyakini memiliki persamaan dengan Persia. Tokoh pencetusnya yaitu Husain Jayadiningrat, Pak. Ada tanggapan? Sepakat, Pak. Tuai. Pertanyaan Bagus, barangkali. nggih. Sepakat ya, bagus ya. Baik, kalau begitu tepuk Bagus. tangan untuk Mas Riza. Yang keempat Mbak Afifah. Masih ke belakang ya? Kan sampaikan saja teori Cina bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara pada abad ke-9 Masehi. Tokoh yang mencetuskannya itu Sumanto Al-Qurtubi. Baik, alhamdulillah sudah presentasi. Kalian sudah Pak Mujib minta untuk membaca referensi yang ada, itu bagus untuk literasi kalian, karena pembelajaran modern sekarang ini kita dituntut untuk banyak membaca, tidak hanya lewat buku kertas tapi juga buku elektronik atau di internet. Kalian yang dibaca. Saya Komik suka juga, Pak. ensiklopedia, Pak. Komik bergambar, Pak. Ya, detektif Conan itu, Pak, bagus. Baca buku sejarah, Pak. Buku Sejarah cerita berarti. sahabat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya dari materi yang sudah kalian analisis, sudah kalian presentasikan, ada yang mau ditanyakan tidak? Belum ada, Pak, kalau dari Mas saya. Riz- Belum, sepertinya belum. Tidak, Pak, tidak bertanya. Tapi Pak Mujib jelas, Pak. Oh, jelas ya. Oh ya, ini sudah jelas ini Mbak Mila ya yang bicara. Foto-foto, kalian lihat fotonya siapa ini? Ada tampil Christian. nggak di layar? Christian ya. Iya. Christian Senok Horgronje. Bacanya apa ya? Pak Mujib sendiri tidak terlalu bisa baca. Kalau Pak Mujib baca Christian Senok Horgronje. Nah, kalau yang kedua yang pakai peci hitam ini siapa ini? Jean Pierre Mosquito. Ya, Nyamuk. Itu nggak ada S-nya, Mbak, Mas. Teori siapa yang tokoh yang mencetuskan teori dari mana? Gujarat, India. Berat India ya. Mbak Mila. Husain Jayadiningrat, teori Persia. Iya, bagus sekali Mbak Mila. itu beliau namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, pencetus teori Arab atau Mekah. Pernahnya Iya. baca itu Pak yang tasawuf modern Pak ya? Ada, pernah Tasawuf lihat modern. judulnya saja. Itu Bapak Sumanto Al-Qurtubi, Pak. Dari Cina, Pak.
Untuk akhir pembelajaran kali ini Pak Mujib ingin menyimpulkan bersama-sama dengan kalian. Ada 4. Jawab bersama-sama. Pak. Ada 4. Apa saja? Teori Teori Ada. udara, Kelihatan kan di situ? teori teori Persia, Persia. Teori teori Kemudian, siap. teori Cina, Kemudian, Cina. Cina. 13 abad Pak. ke-13 Pak. Apa 13 Persia? Sama Pak, abad Nah, 13. abad Abad ke-7. 7 Pak. 9. 9. Pak. Akan mengirimkan bentuk link. Link itu berisi LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti Pak Mujib kirim di WA group. Kalian kerjakan, segera dikirim, paling cepat hari ini, paling lambat minggu depan. Ya, minggu depan atau sebelum pembelajaran. Minggu depan. Siap ya? Siap nggak ini kalian? Siap Pak. Untuk mengerjakan LKPD. Siap Siap, Pak. ya. Pak. Kalau oke, untuk selanjutnya sebelum ditutup ada mau pertanyaan dulu dari kalian? Apa sudah cukup? Cukup ya? Baik. Kalau cukup, Pak Mujib akan memberikan apresiasi kepada kalian berupa tepuk tangan. Kalian hari ini belajar dengan semangat dan patut diacungi 2 jempol tangan saja ya. Kalau kaki nanti agak repot untuk naik ke 2 jempol tangan untuk kalian. Tetap semangat sehingga kalian bisa menjadi peserta didik yang tidak hanya pandai tapi juga bertakwa. Amin. Untuk pembelajaran berikutnya masih tentang sejarah dan perkembangan Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di Indonesia. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kali ini, Pak Mujib sekali lagi minta kepada Mas Riza untuk memimpin membaca doa penutup pembelajaran dengan membaca wal asri. Mas Riza ya, silakan dipimpin membaca al asri teman-temannya, Mas Riza. Ya Pak, mari teman-teman kita menutup pembelajaran ini dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama ya. Ya. Bis- Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Mas Riza, semoga pembelajaran kali ini ada manfaatnya. Pak Mujib akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.